Go. Selamat berjumpa kembali kepada saya Bang Bek Channel yang memuat berita-berita suara hati nurani rakyat. Pengelola perumahan Spring Hill Sunter diduga melakukan kenakalan terhadap iuran pengelola lingkungan secara sepihak. Ini sangat merugikan penghuni perumahan tersebut. Juga terkait dengan fasilitas yang seharusnya gratis akan tetapi dikenakan biaya, kata Pranoto Wijaya. Pranoto Wijaya mengatakan kebijakan ini sangat merugikan dan membebani seluruh penghuni perumahan Spring Hill. Ini ada dugaan permainan sepihak oknum pengelola, tuturnya. Pranoto Wijaya sudah mengadukan permasalahan ini ke Gubernur, juga Komnas HAM, dan juga termasuk ke Ombudsman. Namun akan tetapi belum juga menemukan titik terang atas permasalahan tersebut. Pranoto Wijaya menegaskan bahwa kami masyarakat kecil butuh keadilan. Ini sesuai dengan landasan negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, imbuhnya. Bermulanya itu pada waktu kejadian COVID tahun 2021 ya. Nah, itu kan saya ditelepon sama pegawai saya. Pak, ini IPL-nya naik. Jadi berapa? 3.600.000. Saya kaget. Mahal sekali. Emangnya dulu berapa? 2.400.000. Loh, kenapa kamu bayar? Mahal sekali, gila. Kaget aku. Yang di rumah-rumah yang lain yang lebih mahal aja IPL-nya paling-paling cuma 500.000 per kafling. Sebab kenapa? Di sini tuh tidak ada fasilitasnya. Ada fasilitas itu kolam renang, masuk bayar. Nge-gym bayar. Seperti saya lihat di Kelapa Gading itu ada townhouse, itu ada fasilitas lapangan basket, kolam renang. Bapak tahu kan? Itu IPL-nya 3 juta, ya wajar. Di sini nggak ada IPL, nggak ada fasilitas sama sekali, Pak. Ini fasilitas ini hanya untuk jalan-jalan saja, ini double decker. Nah ini kan setiap perumahan pasti punya fasilitas untuk jalan-jalan dong. Bener kan? Dan ini semua kan udah diperhitungkan saat saya beli rumah. Nah, begitu saya kaget begitu ya, saya nggak puas. Akhirnya kan warga-warga tetangga datang ke saya. Ya akhirnya saya somasi sama pihak TMD. TMD di sini tuh yang ngelola, Pak. Dia saya somasi terus mereka datang ke sini, ada rekamannya, saya rekam di sini ada kan, tapi tidak ada suaranya. Waktu itu namanya Pak Dudi sama Pak Agus ngomong, ya kan saya nanyakan dong. Sebentar Pak Dudi sama Pak Agus itu sebagai apa? Kepala TMD, ketua TMD, Pak Agus bagian administrasi keuangannya lah. Nah, saya cerita ngomong, akhirnya dia ngomong, ya udahlah Pak Pranoto 1 juta saja. Sebulan suruh bayar 1 juta. Kalau saya bayar 1 juta saya doang dong, yang lain-lain dia nggak mau. Kalau yang saya 1 juta, yang tetangga-tetangga saya 1 juta dong. Iya kan? Yang saya pikirkan ya adil dong Pak. Iya kan? Dan Bapak juga harus ngasih laporan penggunaan dana IPL-nya buat apa. Iya kan? Lah mereka tuh tetap nggak ngasih, akhirnya saya nggak bayar toh Pak. Ya, kalau nggak ngasih ya saya nggak bayar. Betul. Sampah saya nggak diambil Pak. Sampai numpuk. Akhirnya saya hubungin ketua RW-nya. Pak, ini sampah saya gimana? Nggak diambil. Ya kan? Oh sampahnya nggak diambil ya. Akhirnya saya minta tolong dong, Bapak kan sebagai RW. Tapi dia nggak ada prasarana untuk ngambil sampah. Ya udahlah, pakai mobil saya. Ya, mobil saya APV, bukan mobil sampah, itu buat ngangkut sampah. Sebentar Pak, sebetulnya di sini ini ada nggak mobil angkut sampah?
Ya itu yang ngurusin TMD kan, saya nggak bayar iuran. Iya nggak, biasanya ada nggak kira-kira? TMD menyiapkan nggak mobil itu? Ada, Suzuki Carry. Tapi dia nggak mau mengeluarkan. Nggak mau ngambil. Iya nggak mau ngambil karena ada permasalahan ini Karena tadi. saya nggak bayar, Karena gara-gara Bapak nggak bayar. lu nggak ngasih perincian pemakaian IPL-nya, dan dia kan suruh bayar 1 juta, walaupun 1 juta saya juga nggak bayar, saya cuma bayar 3 bulan doang. Begitu dia tetap nggak ngasih perincian, ya saya stop bayar. Iya. Nah, setelah saya stop bayar tuh nggak diambil sampahnya. Saya bilang sama Pak RW, akhirnya ya Pak RW yang ngambilin selama 2 tahun, Pak. 2 tahun berjalan ya. Ya saya bayar sama Pak RW itu sebulan 650.000 sama tetangga-tetangga saya. Kira-kira berapa orang lah waktu itu, ya kan? Nah, setelah ngomong-ngomong seperti itu, kita kan enak juga dong. Akhirnya saya lapor ke pendopo DKI. Oh, pendopo ya. Pendopo DKI, saya buat laporan. Iya, iya. Ya, kalau saya itu dikenakan biaya pemeliharaan pipa induk 20%, biaya pemeliharaan pipa dalam lingkungan 5%, plus administrasinya 5%. Administrasi 5%. Nah, saya kan sebagai manusia kan udah pernah pakai PAM. Iya. Dan saya kan tahu orang buat rumah itu kan harus ada persyaratannya, Pak. Betul. Udara bersih, air bersih. Itu kan air kan sesuai pasal 33 UUD 45. Itu kebutuhan hajat orang banyak. Iya. Nggak boleh diginiin. Nah sekarang kalau misalkan biayanya itu kena tambah begitu, Bapak mau nggak suruh bayar total pemakaian air, tambahin berarti totalnya 30%. Itu nyekek, Pak. Ya kan, saya lapor ke Gubernur DKI. Nah, sama Gubernur DKI dialihkan ke Sudin Jakarta Utara. Tadi depannya Kapolres itu, depannya Polres. Saya datang ke Sudin dengan suratnya ada, dapat panggilan, saya datang ke situ. Ya dari orang Sudinnya sudah jelaskan, dia nggak bisa apa-apa. Ini tuh seperti negara dalam satu negara. Lah, terus Bapak gunanya untuk apa? Saya kan daerah Jakarta Utara, Pak. Saya tinggal di perumahan. Iya kan? Kan suku dinas perumahan. Tapi khusus yang sini katanya lain. Di bawah PPK Kemayoran. PPK Kemayoran. Nah, saya cari, Pak, dasar hukumnya. Kalau saya lihat PPK Kemayoran itu pemerintah mensesnek. Yang waktu itu setelah saya tahu kemarin itu dijabat oleh Pratikno. Iya. Ya, nah, saya nggak tahu nih kata-katanya di hukumnya Mensesnek itu, dia menyediakan buat rakyat. Wah, bagus banget, baik sekali, pahlawan banget. Itu saya puji. Tapi kejadiannya kok begini. Semua lembaga yang berwenang sampai saat ini belum ada jawaban yang memuaskan sampai kapan masyarakat kecil akan menjadi korban kebijakan yang tidak patuh dengan regulasi yang mengatur ketetapan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Atas seluruh permasalahan yang beliau terima pada saat ini, beliau hanya bisa berpasrah diri. Demikianlah sekilas info dari saya. Atas nama pribadi, saya mohon diri. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.